Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Dr. Intan Renata SPOG dan teman-teman semua yang saya sayangi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rena Mariska sebagai moderator dari kelompok 2 kelas A yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Di sini ada Deti, Intan, dan April sebagai pencari materi, Hasna dan Salma sebagai pembuat PowerPoint, Tina sebagai bidan, Petra sebagai klien, dan Depi sebagai pemateri. Mata kuliah yang akan kami presentasikan pada hari ini adalah ilmu penyakit dalam dengan topik HIV/AIDS. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi. Untuk Depi sebagai pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini ada pengertian HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur dan daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penularan HIV/AIDS. Yang pertama, melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi HIV. Yang kedua, melalui transfusi darah atau produk darah yang tercemar HIV. Yang ketiga, melalui penularan dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Dan yang terakhir, melalui penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terkena HIV. Pencegahannya ada penggunaan kondom saat melakukan seks. Yang kedua, pemeriksaan HIV secara rutin untuk deteksi dini. Dan yang terakhir, edukasi untuk kesadaran masyarakat. Di sini ada pengobatan HIV. Yang pertama, terapi antiretroviral TAR atau kombinasi obat antiretroviral digunakan untuk menekan aktivitas virus dan memperlambat progresi penyakit. Yang kedua, pemantauan rutin adalah melakukan pemantauan teratur dengan profesional kesehatan untuk memastikan efektivitas pengobatan. Yang ketiga, TAR pada ibu hamil. Penggunaan terapi antiretroviral selama kehamilan dapat mengurangi risiko penularan kepada bayi. Yang terakhir, selama menyusui. Jika menyusui dilakukan, ibu dapat tetap menerima terapi antiretroviral untuk mengurangi risiko penularan kepada bayi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjutkan dengan sesi roleplay. Kepada Saudari Tina dan Petra, saya persilahkan. Selamat pagi, Bu Bidan. Pagi, Mbak. Ada yang bisa dikonsultasikan? Ya, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audrey dan umur saya 28 tahun, Ibu. Oh, baik, Mbak Udrey. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Bu Bidan, saya ingin berkonsultasi tentang gejala-gejala yang adik saya alami. Kalau boleh tahu gejalanya seperti apa ya, Mbak? Dan umur adik Mbak berapa tahun? Akhir-akhir ini adik saya sering mengatakan bahwa ia mengalami keputihan. Keputihannya itu sejak 1 minggu ini dan terus-menerus. Timbul perlahan-lahan, sangat gatal, cairannya berwarna keputihan, bergumpal seperti susu basi dan agak berbau. Apakah adik Mbak sekarang ikut bersama Mbak? Tidak, Bu, dikarenakan ia merasa malu dan ia pun hanya menceritakan keluhannya ini hanya kepada saya. Kalau boleh tahu, apa pekerjaan adik Mbak? Adik saya seorang mahasiswa dan ia tidak tinggal bersama keluarga karena ia kuliah di luar kota. Oh, seperti itu.
Mohon maaf Mbak sebelumnya, apakah saya boleh tahu kalau adik Mbak apakah pernah melakukan seks bebas? Adik saya pernah menjadi korban pelecehan seksual. Kejadiannya kapan ya Mbak? Dan apa profesi si pelaku pelecehan seksual tersebut? Hmm, sekitar 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah, si pelaku pun masih mahasiswa, namun sering bergonta-ganti pasangan, seperti sering berhubungan dengan wanita PSK. Begitu. Karena menurut keluhan yang Mbak sebutkan tadi, kemungkinan adik Mbak sudah terinfeksi HIV. Oleh karena itu, adik Mbak perlu melakukan pemeriksaan PTC. Baik, Bu, nanti saya sarankan kepada adik saya, serta untuk pengobatannya bagaimana ya, Bu? Nah, untuk pengobatannya bisa dilakukan dengan cara terapi, yaitu terapi antiretroviral atau TAR. Kombinasi obat antiretroviral digunakan untuk menekan aktivitas virus dan memperlambat progresi penyakit HIV. Dalam terapi ini juga terdapat efek samping, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup si penderita. Selain itu, penderita juga akan mendapatkan pemantauan rutin dengan cara profesional kesehatan untuk memastikan efektivitas pengobatan. Jadi, kemungkinan apakah ada hal yang bisa saya lakukan untuk terhindar dari HIV AIDS? Oh iya, tentu saja ada, Mbak. Seperti menghindari perilaku beresiko, yaitu seperti hubungan seksual atau menggunakan narkoba jarum suntik. Bila sudah melakukan perilaku beresiko, segera lakukan tes HIV. Bila tes HIV negatif, lakukan perilaku aman untuk mencegah tertular HIV. Namun, bila tes HIV positif, jalani hubungan seksual yang aman, yaitu dengan menggunakan kondom, serta menghindari penggunaan jarum suntik yang bergantian. Nah, itu adalah jalan terbaiknya, Mbak. Dan juga minum obat ARV sesuai dengan petunjuk dokter agar hidup tetap produktif. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih ya Ibu Bidan atas penjelasannya. Sama-sama, Mbak. Semoga membantu ya. Mungkin sudah selesai untuk role play-nya. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian rangkaian acara diskusi pada hari ini. Saya Rena Mariska sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku pada saat penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.